Ya. Nah, sesuatu yang tidak mungkin kalau kita berkata bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen tanpa mengalami suatu perjalanan rohani dengan Tuhan. Allah dalam hukum-hukumnya akan mengajak kita, membawa kita untuk kita mengalami akan suatu perjalanan rohani dengan Dia. Kesanggupan kita mencerna apa yang Tuhan sampaikan, kesanggupan kita untuk melihat di mana kita hari ini akan sangat menolong kita untuk membuat kita makin mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan sedang kerjakan, apa yang sesungguhnya Dia rencanakan di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat firman Tuhan. Yosua pasal yang ke-24. Kitab Yosua pasal yang terakhir, pasal yang ke-24. Pasal yang ke-24, saya akan baca ayat yang pertama. Di rumah saya menganjurkan saudara membacakan seluruh pasal sampai pada bagian yang paling akhir daripada Yosua pasal 24 ini, karena ini merupakan suatu perikop yang indah sekali. Tapi mari kita lihat Yosua pasal 24, mulai ayat yang pertama. Yosua 24 ayat yang pertama. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Nah, kalau Anda melihat akan perikop yang ada, sebetulnya ini merupakan pertemuan terakhir antara Yosua dengan para pemimpin suku Israel. Saudara bisa bayangkan mereka keluar dari tanah Mesir bersama-sama. 40 tahun mereka berkumpul bersama-sama dalam satu kumpulan besar. Lalu mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka mengambil, merebut bagian demi bagian dari tanah perjanjian itu. Sampai akhirnya kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, kita menjumpai suatu fakta. Dikatakan bahwa seluruh daerah itu hampir seluruhnya terkuasai dengan sempurna. Nah, setelah mereka menguasai akan tanah perjanjian seperti yang Tuhan janjikan kepada Abraham, maka Yosua harus melepaskan mereka semua kembali ke tanah mereka masing-masing. Yosua harus membiarkan mereka menempati tanah yang diundikan bagi mereka. Tapi sebelum mereka diizinkan kembali ke tanah mereka masing-masing, ada bagian daripada kebenaran yang Yosua sampaikan kepada mereka. Dan yang luar biasa, sebelum mereka diizinkan kembali ke tanah mereka masing-masing, mereka dikumpulkan di tempat yang namanya adalah Sikem. Nah, yang saya ingin ajak kita sekalian melihat adalah mengapa Dia kumpulkan mereka di Sikem. Kalau kita membaca firman Tuhan, tidak ada satu bagian pun, walaupun itu hal yang kecil, yang tidak punya makna di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang ditulis dalam Alkitab selalu memiliki akan pengertian yang tertentu dari Allah. Kalau kita membaca perjanjian lama, saya berkali-kali berkata, kita akan melihat suatu bayang-bayang. Kalau kita membaca perjanjian baru, kita melihat akan penggenapannya, substannya. Kita melihat akan bagaimana Allah menggenapinya di dalam Yesus Kristus dan di dalam gerejanya. Nah, mengapa di Sikem? Ternyata daerah Sikem merupakan daerah di mana adanya terjadi suatu perjalanan rohani yang dialami oleh nenek moyang daripada orang-orang Israel. Nah, rupanya perjalanan rohani inilah yang Yosua ingin ingatkan kembali kepada bangsanya. Sebab setiap orang percaya, setiap orang yang dibenarkan Tuhan, saya percaya kalau kita ingin mendapatkan seluruh janji Allah di dalam kehidupan kita, kita mesti berani melewati Sikem seperti yang dialami oleh nenek moyang orang Israel. Nah, saya ingin sampaikan ada 4 penggenapan, bahkan mungkin 5 poin yang penting sekali yang berkaitan dengan Sikem ini. Dan saya berdoa supaya semua kita
mengizinkan Tuhan membawa kita melewatinya, karena ini merupakan tempat yang penuh dengan kemuliaan. Yang pertama, mari kita lihat kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Kejadian 12, lihat ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu, perhatikan ayat yang ke-7, apa yang terjadi di Sikem? Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, dengarkan dulu saudara. Stefanus mengungkapkan ini. Waktu Abraham masih di Mesopotamia, di Ur Kasdim, Tuhan yang maha mulia menampakkan diri kepadanya. Dan berkata kepada Abraham, keluar dari negerimu, ke tanah perjanjian yang akan aku tunjukkan kepadamu. Pertama kali waktu Abraham melihat Tuhan, waktu Abraham bertemu dengan Tuhan, Allah hanya berkata, keluar dari negerimu, dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Tuhan tidak berkata di mana negeri itu, yang dia berkata adalah kamu keluar dan kamu ikut aku. Kejadian pasal 11 ternyata mengatakan, yang membuat Abram keluar bukan karena dia beriman, lalu dia melangkah keluar. Ternyata bapaknya yang bernama Terah yang memimpin dia keluar. Alkitab berkata, lalu Terah membawa Abram keluar dan Lot ikut bersama dengan mereka. Nah, karena Terah yang mimpin, padahal Allah tidak pernah berfirman kepada Terah, Allah berfirman kepada Abraham. Ternyata akibatnya dia mengalami penundaan selama 15 tahun karena Terah hanya mampu membawa Abram sampai di Haran, dan itu bukan merupakan tanah perjanjian. Bagi Terah, Haran merupakan tanah perjanjian karena kota itu merupakan kota dagang. Ur Kasdim merupakan daerah di mana orang punya kepandaian memproduksi berbagai macam barang, terutama bentuk-bentuk berhala. Haran merupakan tempat di mana terjadi pasar, tempat perdagangan. Ini cocok, si yang membuat produksi ketemu dengan pasar, lalu dia berkata, inilah tanah perjanjian buat saya. Orang Kristen yang mendengar akan berita Allah, yang menerima panggilan Tuhan dalam hidupnya, tetapi mengizinkan ada Terah yang memimpin di depannya, saudara hanya akan berhenti pada tempat di mana Terah dalam hidupmu sudah puas, walaupun sebenarnya engkau tahu, aku harus meneruskan perjalanan. Nama Terah artinya delay atau tertunda. Dan kalau Anda baca 15 tahun, mereka berhenti di kota Haran dan tidak bisa bergerak kemana-mana. Selama 15 tahun,
Tuhan tidak berbicara kepada Abraham, dibiarkan sampai Terah mati. Nah, pasal 12 ayat yang pertama, baru Tuhan berfirman kembali. Kapan itu? Setelah Terah mati. Pada waktu itulah Allah kembali menampakkan dirinya. Allah berfirman, keluar dari rumah orang tuamu, ke negeri yang akan aku berikan kepadamu, ke tanah perjanjian itu sendiri. Saya rasa kita harus belajar sesuatu, saudara. Karena banyak orang Kristen, banyak hamba Tuhan, banyak para pemimpin Kristen yang bahkan tidak bisa melewati fase sebelum mereka sampai di Sikem. Karena orang Kristen, nanti saya akan tunjukkan, yang telah sampai di poin pertama seperti yang dialami Abraham, dia sudah mampu melihat dengan jelas sekali apa yang sebetulnya akan Allah kerjakan dalam hidupnya. Tapi sebelum kita sampai seperti Abraham, sampai di Sikem, kita hanya diminta oleh Tuhan, apa itu? Ketaatan kita. Tanpa bertanya, engkau harus mengikuti kemana Tuhan perintahkan engkau dan pimpin hidupmu. Dan ini yang berat, saudara. Kalau orang berkata begini, ayo ikut aku ke Jakarta. Jelas kita tahu kita akan ke Jakarta. Kita tahu kemana arah kita. Tapi kalau orang berkata, ayo ikut, kemana? Jangan tanya. Siapa yang mau sebetulnya? Kecuali kita punya iman mutlak kepada Allah. Aku akan ikut dia. Apapun resikonya, berapapun harganya, aku akan ikut dia. Nah, dibutuhkan sebetulnya keberanian ilahi dari anak-anak Tuhan untuk berkata, saya mau ikut dan dengarkan apa yang dia katakan. 15 tahun Abraham tertunda. Delay, saudara. Dan tidak pernah bisa kemana-mana. Dia hanya tungguin bapaknya berdagang dan kumpulin duit, saudara. Dia tahu ini bukan tempatnya. Allah diamkan dia. 15 tahun lamanya Tuhan tidak berfirman apa-apa. Dan bahkan Alkitab hanya menyebut dengan satu kalimat pendek untuk menceritakan hidup orang ini selama 15 tahun. Anda bisa bayangin. Kalau hari ini Anda suka buat catatan harian, ya, itu Anda perhatikan 15 tahun satu buku seperti ensiklopedia itu hasilnya. Tapi Allah hanya menyebut satu kalimat pendek. Kenapa? 15 tahun Anda boleh kerja keras, banting tulang, sibuknya seperti apa? Kalau itu bukan karena hasil ketaatan di depan Tuhan, tidak ada artinya apa-apa. Dia hanya menceritakan singkat, lalu Terah mati, selesai. Mereka tinggal di Haran, Terah mati, selesai. Sekali lagi saya bertanya pada saudara, Anda boleh mengalami masa seperti apapun, jungkir balik kayak apa, sibuknya kerja keras kayak apa. Kalau bukan karena ketaatanmu kepada Allah, semua itu hanya satu kalimat pendek di depan Tuhan. Selesai. Tidak ada maknanya. Dan dia biarkan kita sampai Terah dalam hidup kita mati. Lalu kita siap mendengar kembali akan suara Tuhan. Saya belajar dalam pergumulan berjemaat, dalam hidup sebagai hamba Tuhan. Hal ini dialami dan ini memakan waktu kadang-kadang cukup lama. Bertahun-tahun, saudara. Kita hanya mengikuti kemana Tuhan perintahkan tanpa pernah mengerti kemana kita mesti pergi. Kadang-kadang kita perlambat jalan kita karena kita khawatir. Kok makin lama jalannya makin gelap. Saya ingat kemarin Charlie antarkan Hasto ke rumahnya, kesasar. Kok jalannya makin gelap dan makin sempit dan makin rusak. Akhirnya dia balik kembali. Anda akan mengalami pengalaman yang sama dengan Tuhan. Dia berkata, ayo ikut. Makin lama bukan makin baik, makin buruk. Ini membuat kita berhenti, kita memperlambat jalan kita berkata, bener nih Tuhan, bener, ayo ikut, bener nih kayak begini nih. Kita betul-betul tidak tahu di depan akan ada apa. Dan Mazmur itu berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Sungguh-sungguh hanya setapak demi setapak yang Tuhan buka dan tidak tahu kemana kita akan pergi. Dan ini bahaya besar. Kita tahu ketujuan yang Tuhan beri, tapi mana konkretnya? Kita tidak tahu, saudara. Banyak orang yang berpikir, pada waktu engkau mulai kenal dengan Tuhan, langsung engkau tahu kemana engkau mesti pergi. Ternyata tidak. Ada suatu fase, periode yang saya beri nama periode ketaatan total yang dia minta dari kita.
Sekalipun konkretnya engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, kemana Tuhan mau bawa kita. Tapi yang dia minta adalah total komitmen dan obedient kita. Ketaatan kita yang total kepada Allah kita. Dan Abraham melewati itu 15 tahun. Gelap, tidak ada apa-apa. Tanpa dia mengerti, penyebabnya adalah Terah berjalan di depannya. Saudara sekalian, orang Kristen akan mengalami fase ini. Dan pada fase itu yang diminta dari hidup kita hanyalah ketaatan total. Anda harus belajar namanya trust, percaya kepada Tuhan. Lompat, lompat. Tiarap, tiarap. Bangkit, bangkit. Lompat, lompat. Jalan, jalan, lari-lari. Duduk, duduk, tidur. Tidur, korok, saudara. Itu aja. Semua yang lain tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan cuma satu. Ketaatanmu yang total kepada Tuhan. Sudah, itu aja. Lah mau dibawa kemana? Itu bukan urusanmu, nak, kata Tuhan. Urusanmu adalah kamu ikut gak? Aku berkata, pergi, kamu ikut gak? Dan Abraham 15 tahun, saudara. Itu sama dengan Musa. 40 tahun di gurun, hanya gembalakan dombanya mertuanya. Ngerti loh, Allah berfirman kepadanya, kamu akan melepaskan umatku keluar dari Mesir. Tapi 40 tahun dia lewati di gurun. Dan itu hanya satu yang dia buat. Ketaatannya yang dibutuhkan. Semua orang Kristen, saya belajar dari diri saya sendiri. Saya melihat ada suatu fase yang kita mesti lewati. Makin Anda tidak nurut, makin lama, saudara. Makin Anda nurut, makin cepat selesai. Sikem akan tiba pada waktunya. Amen, saudara. Nah, ini periode pertama. Susah kadang. Ini mau dibawa kemana? Nggak tahu. Dan orang-orang Israel, dengerin. Waktu Datan Abiram berontak melawan Musa, mereka berkata apa? Mana engkau katanya bawa kami ke negeri yang penuh dengan susu dan madu? Mana buktinya? Ini cuma pasir semua. Karena mereka tidak mau tahan. Dibawa Tuhan, diputarkan, saudara. Tanpa mengerti ini rutenya, mapnya mau kemana, petanya mau kemana. Nggak ngerti. Jalan aja, tiang awannya gerak, gerak. Berhenti, berhenti. Lama sedikit kemah, masak dulu, saudara. Besok jalan lagi, bongkar lagi, jalan. Bingung, mau kemana nggak tahu. Yang dilihat pasir sepanjang 40 tahun. Karena ketidaktaatan mereka. Tidak belajar trust. Mereka gagal masuk Kanaan. Saudara melihat itu? Nah, ini periode yang bahaya sekali, saudara. Periode gurun semacam ini hanya dibutuhkan ketaatan kita. Karena ini menelan korban begitu banyak. Anda bisa putar-putar di sini sampai mati, atau karena ketaatanmu, engkau akan akhirnya sampai di Sikem. Nah, apa yang dialami oleh Abraham di Sikem? Kalau Anda memperhatikan, lihat pada ayat yang ke-7, saya bacakan sekali lagi buat saudara. Alkitab berkata begini. Ketika itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Luar biasa. Setelah jalan belasan tahun, gak ngerti mesti kemana, sampai di Sikem. Tanpa dia tahu dia sudah masuk tanah perjanjian. Dan tiba-tiba Allah yang sama muncul di depannya. Dan Tuhan berkata, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi kalau Anda mau nyampe, itu mendadak tanpa Anda tahu. Kalau naik mobil kan tahu. Kita tahu, saudara. Dengan Tuhan tidak bisa begitu. Tuhan, tekan di Tuhan. Seberang way. Ikut saya aja. Tiba-tiba nyampe, saudara. Mendadak sampai. Kalau Anda bisa rileks, tenang, beres. Saya ingat beberapa tahun lalu saya ke Solo, maju lagi. Seragen, teman-teman. Dengan Pak Timotius. Pulang. Sampai di Solo, saya gantiin dia setir. Saya setir mobilnya di sebelah saya. Mungkin karena trust ini nyopir pendeta ini, saudara. Tidur ya.
Tidur, tidak bangun dari Solo terus bablas. Tidak bangun. Saya lihat asik sekali lihat ya. Saya biarkan aja. Terus sampai berhenti di rumah saya. Saya pikir saya mau tenang, diam-diam saya mau keluar pelan-pelan dari mobil. Waktu saya mau keluar saya kasihan. Nanti terus saya pagi di depan rumah saya bangunin. Loh, tekadi. Wis tekan ngarep mau aku. Loh, sampai tiba-tiba. Nah, dengan Tuhan harus begitu, saudara. Anda harus begitu trust. Tutup matamu, relax, ikuti dia. Fasten your seat belt and relax, saudaraku. Kencangkan ikat pinggang, relax, tidur, tahu-tahu nyampe. Kalau tidak, saudara, engkau akan coba, bahaya. Tapi akhirnya engkau akan sampai di poin Sikem. Di poin itu tiba-tiba engkau lihat dengan mata rohanimu. Ya, ini yang Tuhan beri. Engkau melihat sesuatu bentuk yang begitu konkret pada pandangan mata rohanimu. Dan engkau berkata, aku tahu apa yang Tuhan sediakan buat aku. Dari ketaatan demi ketaatan, saudara akan sampai pada poin ini. Di mana pada waktu itu engkau berkata seperti Abraham juga mendengar Allah berkata, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudara sekalian, yang pertama saya katakan, dibutuhkan suatu ketaatan sampai Tuhan tunjukkan di sini tempatnya. Saya mengalami, saya percaya ini merupakan, hari-hari ini merupakan Sikem yang pertama buat gereja ini, saudara. Untuk pertama kalinya dalam tahun ini saya melihat sesuatu yang sangat jelas dari Tuhan. Sebelumnya tidak tahu apa-apa, hanya berjalan seperti orang yang jalan dalam kegelapan, mengikuti suaranya, kemana dia mau bawa pergi, tanpa jelas, tiba-tiba akan selesai. Dan ketika itu tiba-tiba saya melihat, tiba-tiba sudah sampai. Luar biasa. Kemarin saya cerita dengan beberapa teman, saya ke Surabaya, saya share dengan Pak Bernard sampai jam 11 malam hari Selasa. Dan saya ceritakan apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Pak Bernard cerita begini, Peter Tan, pendeta dari Malaysia berkata, tahun 96 ini Tuhan berkata, merupakan tahun pemulihan buat gereja lokal. Dan dia berkata, Pak, Bapak menggenapi akan nubuatannya. Dan kemarin 2 hari yang lalu, saya mendapatkan brosur dari Benny Hinn. Dia mengajar tentang bagaimana mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Dan pada logo newsletternya, dia tulis berkata, 96 ini merupakan the year of total recovery. Tahun di mana terjadi pemulihan total, tahun ini. Saya baru bisa melihat, mengerti apa yang Tuhan kerjakan, terlalu fantastik, terlalu luar biasa. Bertahun-tahun saya berkali-kali berkata, kita ini dijerat oleh hutang dan kekurangan, saudara. Tapi tiba-tiba saya melihat tahun ini sesuatu yang begitu hebat. Saya berkata, ya, sampai sekarang ke tempat yang Tuhan janjikan. Bahkan makin hari akan makin tambah jelas apa yang kelak akan Tuhan kerjakan. Saya begini dengan teman-teman, saya kalau suruh nyeritakan perkara rohaninya, saya bisa ceritakan. Karena saya tahu persis apa yang Tuhan kerjakan. Saya bisa cerita ini begini, karena begini. Nanti kalau saya sudah nulis buku, judulnya Bebas dari Jerat Hutang. Saya sisakan 1 bab terakhir, separuh bab, saudara. Saya mau nunggu sampai nanti lunasnya itu seperti apa. Pada waktu lunas, saya bilang ini buku bagi gratis ke jemaat, saudara. Lewat MK, yang gak ikut MK, gak usah dapat, saudara. Fanatik MK, saudara. Tapi saya berkata ini pengalaman rohani. Ini betul-betul perjalanan rohani. Saya terus terang jujur, saya nulis buku itu gak dengan sukacita los merdeka. Karena ada bagian masa lampau yang saya ingin lupakan. Yang saya tidak ingin bongkar lagi. Tapi saya bilang Tuhan, dia berkata begini pada saya, terlalu besar keuntungannya untuk anak-anakku yang lain, untuk kamu simpan semua kegelapan di masa lampau. Terlalu besar, terlalu berharga untuk hanya disimpan dan hanya kamu nikmati sendiri, terlalu berharga. Luar biasa. Saya melihat apa yang dia kerjakan dahsyat sekali. Saya berkata, makanya ini Sikem nih tahun ini, saudara. Saya berkata begini, saya bisa jelaskan secara rohaninya, secara matematikanya susah. Ya, jemaatnya belum terlalu banyak, saudara. Belum terlalu banyak. Belum menggenapi nubuatannya Eva. Sebentar lagi, belum, saudara.
Nah saya berkata begini saudara, ini bagaimana ini dengan kondisi sebagian besar masih anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, terkumpul dana sebagian. Kecuali, nah saya mau lihat yang mana. Sebagian dari jemaat di sini malaikat, baru bisa itu ngumpul duit kayak begitu. Yang malaikat yang mana saya nggak tahu. Rasanya saya kenal semua dan tahu rumahnya dan rasanya Anda juga bukan malaikat. Saya nggak tahu lagi. Kecuali yang datang ini sebagian ada 30 malaikat gitu saudara. Mungkin terjadi itu uangnya bisa tiba-tiba tambah banyak. Saya nggak tahu. Tapi yang terjadi ini luar biasa. Di luar otak ini bisa mengerti saudara. Saya bilang ini Sikem buat kita sekalian. Saya sudah mulai lihat tiba-tiba dia berkata, ya di sini aku berikan kepadamu. Tahun sebelumnya kayak orang bingung, nggak tahu apa yang harus kita buat, saudara. Tapi saya melihat luar biasa Tuhan itu. Dan yang hebat saya perhatikan, tetap saya lihat luar biasa. Tiap bulan mesti ada jemaat punya rumah baru. Nah tahun ini saya belum melaporkan kenapa ini yang beli rumah tidak laporan, saudara. Tapi yang saya lihat itu, Pak Riwi beli rumah, Pak Yandianto beli rumah. Pak Riki sedang bangun rumah, Pak Sutantio sudah hampir jadi rumahnya ya. Jadi tanggal 22 Pak Sutantio ya. Pak Nugroho katanya kemarin satu lagi. Dan saya bilang ini luar biasa. Ini kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Siapa yang mau tahun ini beli rumah? Amin. Tuhan berkati. Jangan dianggap sebagai sesuatu guyonan kosong ini benar-benar sungguhan. Saya lihat Tuhan itu luar biasa. Sikem ini. Abraham jalan 15 tahun gak tahu kesasar sampai di Haran. Tiba-tiba sampai di Sikem Allah muncul lagi. Aku berikan tanah ini buat keturunan, menyembah langsung bangun mezbah. Pertama kali dia bilang, oh ini kita. Yang selama ini kita tidak pernah mengerti. Tiba-tiba, loh sampai di sini. Saudara bisa melihat itu. Luar biasa. Saya bilang mulut kita penuh dengan tertawa waktu Allah memulihkan kita. Bingung soalnya. Ya, mudah saya suruh cerita matematikanya bagaimana, tidak mungkin saya bisa lihat. Yang ngitung uang sampai 3:30 sore itu hari Senin saudara. Terlalu banyak. Nanti kita beli mesin hitung uang kayak bank. Cepat. Sebentar lagi saudara. Anugerah Tuhan besar. Kalau rohnya dicurahkan, padang gurun jadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan jadi hutan yang lebat, penuh dengan kekayaan Tuhan. Saya berkata, Sikem, saya sudah lihat. Ya, saya bilang, fantastis. Amen, saudaraku. Bisa dengan Tuhan. Kenapa tidak? Dengan kita nyembah Allah yang hebat, saudara. Luar biasa ini. Teman-teman yang bisnis, saya beritahu. Bisa. Nah. Belum lembek, Pak. Taat. Buang semua terah dalam hidupmu. Jangan berhenti di Haran. Lihat akan kekayaan Haran, lalu kita dagang di situ. Berhenti, saudara. Lihat terus ke depan. Sampai tiba-tiba engkau tahu, wah ini dia tempat yang Tuhan sediakan buat kita. Amen, saudaraku. Jadi jangan berhenti. Apa yang terjadi? Hal yang kedua, pasal 33. Nanti kalau sudah tinggal jumlah tertentu tiap minggu dilaporkan, hitungan mundur. Saudara tahu kalau pesawat Challenger mau naik ke ruang angkasa? 10, 9, 8, nah gitu, atau 3, 2, hilang. Bus. Nanti kita cari hari di mana kita tengking itu, roh utang dan roh kemelaratan, habis. Saya bilang semua akan diberkati Tuhan, luar biasa. Lah atapnya sudah beres, gitu, saudara. All truth is parallel, nyatap beres. Kok masih kurang Pak? Ya ini juga bangunnya masih kurang. Anunya belum saudaraku, talangnya belum selesai. Itu nanti bertepatan. All truth is parallel. Semua dibuat paralel Tuhan. Kita lihat, saya bilang exciting. Hidup jadi anak Tuhan itu nikmatnya luar biasa. Sudah ketemu Sikemnya. Kalau belum sengsara saudaraku. Gelap, bingung tambah gelap. Jangan mundur saudaraku. Selama suaranya masih bergema. This is the way, walk in it. Ini jalannya. Terus, entah kamu ke kanan atau ke kiri kata Yesaya. Dia akan beritahukan kepada kita apa yang akan dia perintahkan kepada kita. Pasal 33. Nah, lihat ayat yang ke-18. Nah, sebelum lupa saya cerita sedikit. Ini lucu sekali. Saya belum pernah ngobrol dengan Pak Bernard kayak begini. Bunda pergi ke Toraja. Jadi saya hari Senin itu malam gak ada acara. Ada teman mau antar saya keluar. Oh ya, saya mau beli oleh-oleh buat anak saya. Cariin oleh-oleh buat anak saya keluar sebentar, ada mall baru di Surabaya. Jadi saya belanja sedikit buat anak-anak saya.
Biar senang ya saudara, papahnya pulang bawa oleh-oleh. Lalu kemudian malam sampai jam 9 setengah 9 sampai di rumah. Pak Berat masih di luar, jadi kami ngobrol sampai jam 11 lebih. Nah, saya ceritakan, dia juga sharing apa yang Tuhan dapatkan. Saya berdoa Kamis depan saya mau bagikan, karena ini kebenaran. Dan kemudian dia saya cerita apa yang Tuhan kerjakan, dan dia juga heran. Dia bilang, wah ini pemulihan Pak. Ya betul, ini pemulihan. Kerjakan itu pasti ada tujuannya. Amen, saudaraku. Jadi siap-siap. Siap mau jadi orang besar atau jadi orang kecil, kepala atau ekor, saudara. Ayo. Utang atau ngutangi, itu putuskan sekarang. Cepat putuskan, kepala atau ekor. Saya brutu aja Pak. Ya baik, sate tidak apa-apa saudaraku. Tapi dia bilang kita jadi kepala dan bukan brutu, saudara. Amen. Kau memberi pinjaman dan tidak utang. Tidak ada utang lagi di tengah-tengah kita. Haleluya. Oh, hidup kita ini bergairah. Jadi orang Kristen senang sekali saudara ya. Pasal 33 ayat 18. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem. Ini waktu itu sudah berbaik kembali dengan Esau. Dia sudah pulang dari tempatnya Laban. Dia punya istri, punya anak. Alkitab berkata, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian, perhatikan baik-baik. Dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah. Tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Luar biasa. Ini orang ngerti betul. Di Sikem, Abraham dijumpai Tuhan. Allah berkata, tanah ini aku berikan kepada keturunanmu. Lihat dengan jelas, ini wujudnya. Generasinya yang berikutnya, cucunya yang adalah Yakub sendiri. Sampai di Sikem yang sama, dia mendirikan kemah. Alkitab berkata, dia beli tanah itu, saudara. Ini persis dengan perumpamaan Yesus tentang kerajaan surga. Ketika seorang yang sedang menggarap tanah miliknya orang lain, ketika dia mencangkul, dia mendapati ada harta karun di bawahnya. Alkitab berkata, dia kubur kembali akan harta karun itu. Dia pulang ke rumah, dia jual semua miliknya, dan dia beli tanah itu. Dengarkan saudara. Kalau Anda sampai di Sikem, saudara akan lihat perkara rohani yang besar di depan. Dan engkau akan berkata, saya bayar harganya. Semua perkara besar yang Tuhan akan berikan kepada kita, engkau harus berani bayar harganya. Waktu kita bayar harganya seperti yang dia minta, itu memberikan suatu pengesahan kepada kita bahwa tanah ini adalah milik daripadaku sendiri. Tidak ada kemuliaan, tidak ada perkara besar yang bisa didapat, yang bisa kita peroleh tanpa kita bayar harganya. Makanya sebagai orang percaya, biasakan diri jadi orang yang suka membayar akan harganya. Karena ini penting dalam kehidupan kita. Anda lihat ini hal yang mulia, Anda bayar harganya. Bukan dengan uang, saudara, bukan dengan uang, bukan dengan materi, bukan dengan benda duniawi, tapi dengan perkara-perkara yang rohani yang dia minta dari kehidupan kita. Seringkali kita tidak berani bayar harganya karena kita belum melihat dengan jelas apa yang Tuhan mau beri. Tapi orang Kristen akan dibawa Tuhan sampai ke Sikem. Dan di situ kalau kita berani bayar harganya, saudara akan satu kali kelak melihat kemuliaan yang besar yang dari Tuhan. Yang ketiga, pasal 35. Pasal 35. Lihat mulai ayat yang pertama. Pasal 35. Ayat yang pertama. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan dibuatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu, ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya, dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu, dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel,
Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang telah kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu, perhatikan, Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Merupakan tempat di mana kita menolak yang lain dan hanya menyembah kepada Allah. Zaman dulu anting-anting merupakan jimat, saudara. Zaman sekarang lebih pada perhiasan ya. Zaman dulu kalau orang berkata anting-anting, itu sebetulnya jimat mereka. Dan mereka punya patung-patung. Dan Yakub berkata, serahkan semuanya, jangan nyembah yang lain, dan sembah hanya Dia. Kalau engkau sampai di Sikem, engkau akan lihat dengan jelas apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Engkau sampai di Sikem, engkau akan berani bayar harganya. Orang Kristen yang sudah lihat akan kemuliaan Tuhan, dia akan berani bayar harganya. Orang Kristen yang tidak berani bayar harganya, bukti dia belum melihat apa yang Tuhan siapkan bagi dia. Semua kita yang pernah melihat akan harta karun yang terpendam, akan menjual seluruh milik kita untuk kita membeli tanah itu, supaya harta yang di dalamnya kita bisa miliki. Orang Kristen yang melihat Allah, kemuliaan Tuhan yang besar, akan berani bayar harganya. Orang Kristen ini seperti Paulus, supaya aku bisa memenangkan Kristus, aku melupakan, aku menanggalkan, aku membuang, melepas semua yang lain. Dan itu yang sesungguhnya diminta oleh Tuhan dari hidup kita. Setelah kita berani melepas semuanya, kita berani bayar harganya, engkau akan berkata, aku hanya menyembah Dia saja dan bukan yang lain. Sampai pada titik itulah sebetulnya Yosua membawa mereka ke Sikem, saudara. Dan kelak apa yang terjadi? Lihat pada pasal 24 dari kitab Yosua yang sama. Yosua memberikan tantangan yang hebat kepada mereka hari itu. Lihat mulai ayat yang ke-14. Yosua 24 ayat yang ke-14. Alkitab berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Lihat, Yosua bawa mereka pada kesetiaan, bawa mereka kepada komitmen, hanya Allah yang mereka sembah dan ilah lain mereka tinggalkan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dialah Allah kita. Waktu Yosua berkata, kamu boleh milih. Mereka berkata, tidak. Kami mau nyembah Tuhan. Mereka cerita mengapa mereka menyembah Tuhan. Tapi dengar jawaban Yosua. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Malah dia berkata, enggak sanggup, kamu tidak akan sanggup. Sebab Dia kudus dan Dia Allah yang cemburu. Saudara, Sikem akan membuat kita mampu melihat apa yang Tuhan sediakan. Di Sikem kita akan berani bayar harganya. Di Sikem kita akan diminta hanya menyembah kepada Dia, tok, Dia saja.
dan bukan yang lain. Saya mau cerita, hal ini memberkati saya, tapi sekaligus Tuhan jelaskan banyak dalam diri saya. Waktu Daniel Cipto datang pada hari Sabtu ya atau Minggu? Sabtu. Saya lupa, Minggu pagi mungkin, Minggu pagi. Saya ajak dia makan, Minggu pagi atau Sabtu atau Jumat siang setelah selesai pembasuhan kaki ya. Saya ajak dia makan siang. Nah, sambil nunggu makanannya disediakan, kami cerita-cerita, sharing-sharing. Dia umurnya 28, jadi 7 tahun lebih muda dari saya. Dia panggil saya Koh. Jadi kita sharing-sharing, kita bicara. Nah, tiba-tiba saya ini nyeletuk dari omong, saya bilang gini, Dan, aku ini punya tabiat. Saya bilang, karena kita ngomong soal gereja, ngomong soal uang, ngomong soal apa, saya bilang saya ini punya tabiat. Saya nggak tahu ini tabiat baik atau buruk, saya bilang, tapi saya ini orang yang nggak terlalu seneng kalau punya deposito, saya bilang. Saya kalau punya uang yang saya simpen di bank itu kalau seperti saya jalan pakai ekor, saya bilang. Jadi ganggu malah, susah buat saya, nggak seneng. Kalau Tuhan minta malah lego hati saya, tak kasihkan itu sudah lego. Nggak jalan pakai ekor, kan lebih baik orang butuh tinggal minta dari Tuhan. Saya bilang gitu, nggak tahu ini tabiat baik atau buruk. Terus dia berkata, oh ngerti aku sekarang. Nah ternyata begini saudara, Tuhan itu ngomong sama dia gini, kamu ini belajar dari hambaku ini. Ada satu hal yang dia miliki yang aku paling suka. Nah waktu saya cerita itu dia berkata, nah sekarang aku tahu, ini yang Tuhan mau supaya aku belajar. Jadi itu rupanya itu tabiat itu Tuhan suka. Wah itu kayak papahku kok, kayak papahku tuh. Orang senangnya gaya duit, senangnya ngei katanya. Jadi ki apik yo, apik kuwi. Oh mbok buang, dia berkata gitu. Wong aku suruh belajar itu. Udah. Terus saya ini pulang kan, makan Pak Ardian yang antar dia pulang, saya pulang dengan istri saya sendiri. Di mobil saya ini berdoa dalam hati, Tuhan, lo tabiat gini kok Tuhan paling suka orang suruh belajar itu kenapa? Terus Roh Kudus ngomong begini, kamu ingat perkataan Tuhan Yesusmu? Orang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Artinya tuan ini betul-betul sejajar. Ini tuan, ini ya tuan. Tuan satunya namanya Yesus, tuan kedua namanya Mamon, duit. Kalau kamu sudah tidak suka sama Mamon ini, gak hobi sama dia, sebetulnya bukan sekedar cuman itu masalah uang, bukan. Tapi tanpa kamu sadari, orang yang semacam ini, hatinya itu total kepadaku. Sebab dalam dirinya, aku tidak punya saingan. Ya aku tok yang dia punya. Tidak ada saingan lain, yaitu Mamon. Baru saya ngerti omongan Yosua ini. Waktu semua berkata, kami nyembah Tuhan. Dia berkata, tidak. Kamu gak akan sanggup. Sebab dia Allah yang kudus. Dan Allah yang cemburu. Makanya saya perhatikan gini saudara. Orang-orang Kristen itu aneh. Kelihatannya ya sama Tuhan ya, waduh luar biasa. Tapi kok gak bisa radikal total berani dengan Tuhan. Akhirnya saya belajar. Masih belum total sebetulnya hati kita itu nyembah ke Yesus. Seorang pengusaha cerita sama saya jujur. Kalau jam 2 pagi saya ditelepon orang, doakan ya, anak saya sakit, muntah-muntah terus ini. Ngomel atau mungkin saya bilang, saya doain di telepon aja dah. Tapi kalau jam 2 yang sama, orang berkata, saya punya cepet tiaw buat kamu, ambil sekarang. Kira-kira saya langsung lompat, saya ambil cepet tiaw itu. Sama-sama ganggu tidur saya jam 2 pagi katanya. Jujur dengan hati kita mesti bertanya, apakah Sikem sudah kita miliki hari ini? Ini perjalanan rohani saudara. Kalau engkau lihat dia, engkau akan berani bayar harganya. Engkau akan tinggalkan yang lain, karena engkau tahu ini mulia. Engkau akan berani jual semua hartamu untuk mendapatkan harta yang terpendam itu, yaitu kerajaan surga dalam kehidupan kita. Perlu waktu, perlu proses. Tapi saya himbau, jangan lama-lama. Pegel nanti Anda saudara. Karena percuma bergulat dengan Tuhan. Nah padahal orang itu saudara ya, orang itu. Makin engkau lepas dari itu, makin Tuhan itu percayanya luar biasa.
Makin Anda akan diberi, makin diberi sampai Tuhan cukuplah, sungkan lah, terlalu banyak ini. Sebenarnya begitu saudara. Loh kami ngalami, nanya istri saya. Jangan diceritakan, nanti tidak membuat yang lain iri ya saudara. Tapi luar biasa. Sebenarnya kalau boleh cerita semua itu lebih enak, belak-belakan. Tapi kadang-kadang harus direm sedikit supaya tidak membuat orang lain tambah panas hatinya saudara. Tapi saya melihat betul itu. Loh Tuhan kok ini terlalu banyak, too much. Berekor lagi, gak enak, harus dipotong lagi. Kayak begitu yang Tuhan beri. Saya bilang Tuhan terlalu luar biasa. Makin Anda pegang itu, makin Anda pegang, Tuhan susah memberkati. Berkat yang engkau terima itu hanya berkat blessing natural. Mungkin karena kesanggupanmu kerja, mungkin karena warisan, mungkin karena lingkungan dan sebagainya, sudah terlanjur punya uang, atau mungkin karena Anda memang jago dalam bekerja, dalam dagang, sehingga itu natural aja. Tapi belum sampai titik kayak banjir besar yang turun dalam kehidupan kita. Dalam segala aspek saya belajar. Ini yang sebetulnya Tuhan mau bawa. Bagaimana kita bisa menguasai perdagangan dengan cara kerajaan surga? Kalau hati anak-anaknya tidak terikat lagi dengan harta. Saya tidak jemu-jemu ngomong soal ini karena saya sudah melihat buah yang baik yang kita lihat di gereja. Nah, ini kalau bukan malaikat yang jadi jemaat saya kan tidak mungkin toh ngumpul segitu. Artinya hatimu sudah kayak malaikat sedikit saudaraku. Saya berkata biarlah ini jadi sesuatu yang terus kita lihat. Karena Allah masih punya banyak hal yang terlalu besar untuk kita bisa bayangkan sampai dengan hari ini. Ingat dia Allah yang cemburu. Tapi kalau saudara bisa lakukan itu, apa yang terjadi? Pasal 24 dari Yosua tadi. Lihat ayat yang ke-32, ini bagian yang terakhir. Pasal 24 ayat 32 Alkitab berkata begini. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub. Lihat, kenapa harus beli saudara? Nanti ada tujuannya. Dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor bapak Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Yakub yang bayar dibeli, ternyata itu tujuannya apa? Itu legalitas di depan Tuhan. Kelak Yusuf tulang-tulangnya dikubur. Nah, penguburan tulang-tulang Yusuf merupakan penyempurnaan total dari apa yang merupakan janji Allah. Saya ingin buktikan, buka Kejadian pasal 50. Menjelang Yusuf mati, dia sudah bernubuat sebetulnya. Kejadian pasal 50 ayat 24. Kejadian 50 ayat 24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Belum sampai mereka diperbudak, dia nubuat, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Nanti bawa tulang-tulangku dan kuburkan di tanah yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Ibrani pasal 11 sebagai ayat yang terakhir. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-22. Alkitab berkata, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya. Dan akhirnya apa yang dinubuatkan Yusuf digenapi zaman Yosua. Dikubur di mana? Di tanah yang dibeli oleh Yakub, saudara. Penggenapan yang total dari janji Allah didapat oleh orang-orang yang mau bayar harganya. Kebenaran rohani seringkali mahal, saudara. Tapi kalau saudara mau ikuti apa yang Tuhan katakan, Sikem akan jadi bagian dari setiap orang-orang percaya. Di Sikem
Allah menampakkan diri kepada Abraham. Pertama kali Allah berkata, tempat ini milikmu. Di Sikem, Yakub bayar harganya 100 kesita. Di Sikem, Yakub kubur semua berhala dan dia hanya menyebut nama Tuhan. Di Sikem, orang Israel membuat komitmen baru dengan Allahnya. Tahu dia Allah yang kudus dan Allah yang cemburu. Dan di Sikem juga seluruh janjinya digenapkan ketika tulang-tulang daripada Yusuf dikubur di tanah milik Yakub. Saya berdoa biar ini masuk dalam rohmu. Dengerin, ini kebenaran yang tidak bisa sekali dikhotbahkan, Anda akan mengerti. Tidak mungkin saya khotbahkan 3 kali, sekali cukup. Tapi saya doa, saya minta hari-hari ini Anda baca berulang-ulang. Saudara yang khususnya mengharapkan akan janji Allah yang besar digenapkan dalam hidupmu, baca ini berulang-ulang sampai masuk dalam rohmu. Putar lagi kasetnya, dengerin berulang-ulang sampai engkau berkata, iya Tuhan, ngerti aku apa yang Tuhan mau buat dalam hidupku. Amen, saudaraku. Mari kita berdoa bersama-sama. Minta tolong singers, suara saya sudah parau. Sometime, haleluya. Apakah Anda sudah sampai di Sikem? Kalau di Haran, berhenti, saudaraku. Dan katakan, Tuhan, aku mau katakan selamat tinggal kepada Terah, supaya Allah menampakkan diri kepadaku.